dipanggil bos. Kita ini sadar diri lah, walaupun kita udah punya apa namanya, udah ada kawan yang bantu kerja, jangan bandingin dia sama pekerja lah ya. Intinya kita juga kan emang dulunya juga pekerja kan, jadi anggap aja seperti teman biasa. Jadi kita ngobrol apa aja jadi nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel Arla Buduk. Saya sekarang bersama Bang Ota Orchid. Dia juga punya channel YouTube ya. Apa namanya, Bang? Bang Ota Orchid. Buat apa namanya sahabat Buduk bisa di-subscribe, nanti linknya saya taruh di deskripsi lah di sana. Nah, saya di sini nih datang ke sini, nyebutin ke sini udah lama nggak pernah ketemu sama dia. Dia salah satu hunter apa anggrek ya, sama seperti saya di sini, guys. Nah, jadi saya sekitar 4 bulan nggak pernah ketemu lagi. Saya main ke sini ternyata udah banyak di sini anggrek-anggreknya, guys. Jadi ini agak tegang nih, guys. Karena nggak biasa ngobrol di depan kamera, kita jarang-jarang sih, baru kali ini. Baru kali ini, jadi ya malum lah kalau umpamanya ada yang kayak terpotong kan dari kata-katanya gitu. Nah, buat sahabat duduk kayak Bang Ota Orchid ini, dia baru fokus lagi ke apa media sosial yang ini ya, di YouTube ya. Nanti buat sahabat duduk boleh di subscribe di channelnya, nanti saya kasih pokoknya di situ linknya. Di situ banyak koleksi anggrek ya, tutorial cara apa packing ya, terus cara menanam di situ, media yang benar ada di situ, guys. Nah, ini saya mau nanya nih, guys. Boleh kan nanya nih? Boleh lah. Nah, ngobrol santai aja sambil ngopi, boleh. Sambil ngopi kan, ngopi. Relax lah. Jangan tegang-tegang. Kalau tegang enggak sih, cuma agak geteran gitu. Nah, saya mau nanya nih, Bang. Yap. Awal mula bisa suka sama tanaman hias termasuk anggrek ini gimana dulu? Awal ceritanya itu gini. Dulu waktu pas ketika pulang dari lagi di Surabaya, ini bukan pulang sebenarnya, lagi di Surabaya, aku main-main nih sama teman-teman. Jadi kayak di tempat yang banyak anggreknya tuh. Jadi nih, wah ini bagus nih, cuan juga kalau dijual gitu kan, coba jual online. Cuman di saat itu ketika saya di Surabaya masih bekerja dengan bos gitu. Jadi mau tidak mau hanya sebatas pengalaman, tahu seperti apa anggrek itu gitu kan, terus nanamnya seperti apa gitu kan. Nah, setelah aku pulang dari Surabaya nih, setahun nganggur, bro. Nganggur ya? Hitung gua cuma makan itu 2018 lah, bro. Udah lama juga ini, udah Sekitar 2020, awal 2018 itu pulang kan, kalau nggak salah awal 2018 ke 2019 tuh. Jadi dulu kan memang sempat lihat tanaman anggrek lah di Jawa sana ya. Nah, terus pulang ke Lampung Barat nih. Kok bisa kita awal ketemu ya dulu ya, ketemu itu sampai tuh cari bunga kalau misalnya ya. Itu sempat ngomong-ngomong dia mau apa namanya, ingin koleksi anggrek terus budidaya juga kan dari itu. Nah, habis itu kita kenal-kenal, guys. Jadi kita sempetin lah ketemu itu. Kita bolang bareng cari anggrek di hutan-hutan ya. Tapi di hutan juga, kita bukan hutan kawasan seperti hutan lindung tuh, bukan, guys. Jadi kebanyakan orang katakan nih anggrek banyak di kawasan. Kalau kita dulu nggak pernah ya kayak namanya ambil anggrek di kawasan gitu, kita ambilnya di hutan-hutan marga. Jadi kan di Lampung Barat ini ada batasan-batasan sendiri, guys. Betul. Dari kawasan apa yang lindung, emang di situ juga emang udah dipasang kamera, jadi kita nggak sembarangan masuk hutan yang kita jamah itu. Emang udah larangan kan. Kita di Lampung Barat ini dibatasin mana yang hutan masyarakat, mana hutan lindung yang bisa kita ambil. Itu juga kita ambil sebagian anggrek-anggrek yang di alam itu buat dilestariin lagi, kita kembang biakin lagi di rumah. Nah, sebagian mungkin ada rezeki, ada orang yang beli, itu mungkin ada jerih payah kita, capek kita itu di situ ya, guys. Nah, kedepannya ini, guys, kedepannya gimana nih anggrek Lampung Barat ini? Kedepannya sih buat anggrek Lampung Barat sih semoga saja bisa maju dan dikenal di kalangan luar sana, bukan hanya di daerah Jawa yang dikenal gitu. Kita juga harus bisa memproduksi dan menjualnya sebagai aset kita di daerah kita gitu. Jadi di Lampung Barat ini kan kita kan bukan jadi hobi yang kayaknya orang dulu kan, pasti kan kita pertama masuk hutan itu kan kita bawa anggrek dari alam tuh kan, dari tetangga entah kan banyak yang suka kan kayak gini dibawain. Jadi setelah udah dikemasin kayak gini, ada yang datang terus ada yang beli. Jadi dan mbak gini kayak
kayak orang-orang di daerah kita kan kayak gimana ya, memandang itu anggrek itu bukan apa namanya, lo bukan ini loh, bukan anggrek yang kayak dendrobium ataupun yang ini anggrek papio ini. Nah yang papio kayak ini macamnya kan. Nah yang mereka tahu anggrek itu si Leucerium ini nih Ya, contohnya. benar. Ini sama Ini dianggap mereka anggrek yang gitu. apa yang itu tuh anggrek Ya. pantai itu. Ya pantai Nanti itu. kita lihat guys, nanti di video saya pasti ada. Nah, jadi sekarang penghasilannya nih, udah ada penghasilan belum dari anggrek ini sendiri? Nih untuk anggrek nih saya sendiri sudah lumayan ya, kalau dikatain. Tapi untuk menetap sendiri Maksudnya dari kita capek gitu udah ada lah udah ya. ada gitu. Cuman untuk dikatakan tingginya sih enggak gitu. Tapi Nggak lumayan buat bisa sehari-hari. dikalkulasi ya gitu. Daripada kita nganggur kayak biasanya kan anak muda ini kan, kita berdua ini masih anak muda ya. Ini kan belum tua, udah nikah tua, belum. Itu juga dia udah juga Kita tidak belum nih. masih apa ya? Dibilang pengen nikah ya udah pengen ya sebenarnya, Iya, tapi sebenarnya karena gitu. mungkin keadaan Iya. yang Betul. belum jodoh atau gimana ya pokoknya. Intinya kita curhat ini guys di sini guys. Curhat gitu. Bener. Nah, tapi itu buat anak-anak muda kan di sini di Lampung Barat, bukan Lampung Barat aja sih sebenarnya. Di luar daerah Lampung Barat, anak-anak muda itu sebenarnya kan cuman kebanyakan main game ya. Ya. Nah, kita selain kita hobi main game juga, tapi ada waktu lain buat kita ini kan apa namanya? Sama dengannya berkarya sebenarnya ya. Ya, betul. Karya. Memang kayak sebuah kita meluapkan karya seni kita di sini gitu. Daripada kita main Iya. keluyuran nggak jelas, Benar. kita merawat apa anggrek-anggrek yang hampir punah ini, Iya. kita budidayain lagi di sini. Sebenarnya gini. Kayak lu kan basicnya kan banget di ini bonsai bukan bonsai. Nah, kalau gua kayak gua ngerasa gua punya basicnya cuma di anggrek gitu kan, sama tanaman hias. Jadi gue pernah nih ya rasa kayak gue pengen belajar lagi masalah dulu Bonsai. pernah ketemu ya bonsai itu berkali-kali nggak tahu namanya karakter bonsai itu seperti apa gitu, nggak pernah belajar juga gitu kan. Karena memang basicnya cuma ada di anggrek gitu. Kalau saya itu sebenarnya mana ya, dari dulu sempat kerja di Jakarta Timur guys. Di sana itu majikan saya itu ya lumayan baik lah di sana kan. Jadi saya suruh merawat tanaman-tanaman di situ. Saya belum tahu kalau itu bonsai kan. Ya. Disuruh nyiram-nyiram. Nah, setelah saya pulang dari Jakarta itu, saya pulang merantau lagi, jadi kan apa namanya, nggak ada hasil gitu. Ya. Terus saya ganti pekerjaan, saya lihat lah buka udah zaman HP udah canggih kan tuh ya. Ya. Zaman HP Cina itu udah HP canggih itu dulu. Kita lihat di Google ada gambar-gambar kok antik lah. Dulu pertama saya lihat itu Putri Malu dulu di sana itu. Putri Malu kok bisa lah jadi bagus gitu ditanam pot itu dulu nggak salah. Nah, terus saya masuk hutan tuh coba-coba cari apa namanya bahan lah, apa aja saya ambil di hutan itu saya tanam. Terus nggak lama dari itu ada pameran lah di Liwa ini, pameran bonsai. Datanglah saya ke sana itu, saya lihat salah satu di pameran itu ada tanaman yang mirip punya saya kan. Iya. Saya nanya sama yang panitia lah di situ, ini bahan apa, terus ini namanya apalah ini kan. Terus kasih tahu ini namanya bonsai, ini bonsai yang ada di alam kita. Nah, habis dari situ saya nambah semangat bonsai itu kan. Iya. Tapi masih belum tahu cara pengawatan dulu juga itu saya masih asal-asalan pakai kawat yang bukan kawat bonsai. Ada yang pakai ini biasa kawat tuh labu kayak kalau di sini awal-awal. namanya. Ya kawat labu. Kawat labu Terus kalau di sini. kawat labu, terus kawat kabel tuh kan. Ya tembaga Iya. kabel tuh. Jadi kan tahu tembaga kabel tuh dililit. Dililit. Jadi setelah saya berjalan terus ini bang, saya lihat-lihat di Google bonsai itu, wah makin menarik kan itu kan. Iya. Sampai sekarang saya tekunin, akhirnya dari saya main bonsai, main anggrek juga, Iya. nambah kawan. Terus sekarang saya main YouTube juga, jadi kawan tuh nambah banyak, jadi rezeki itu nggak tahu kita dari mana aja guys. Jadi kita ngobrol-ngobrol kayak gini nanti ada juga. Kayak apa? Rezeki itu datangnya dari kawan kan. Iya, dari Iya. kalau kita diam aja di rumah belum tentu. Iya. Kita jarang main ke rumah kawan, siapa yang mengantar rezeki kan? Nggak tahu umpamanya saya main kesini nanti ada yang nawarin kerjaan, nggak tahu kan? Iya, betul. Jadi kalau saran saya jadi pemuda ya, itu jangan diam aja di rumah, kasihan orang tua juga kan. Kalau bisa kita membantu orang tua. Iya. Nah, apalagi nih?
kita sambil ngopi dulu biar nggak Ya, tegang. ya, betul. Kayaknya tegang. Kita ngopi ini kopi asli Lampung Barat nih. Buat rekan-rekan Arul Guduk bisa lah mampir. Nanti dicek di YouTube kawan saya juga. Ini buatan sendiri loh. Sendiri ya? Iya, buatan sendiri. Ini yang mengolahnya nenek nih. Nenek ya. Oh. Jadi luar biasa guys. Jadi Seger, guys. pengolah. Nah, luar biasa. Nah, di channel saya ini bebas guys. Jadi Ya. kayak kita ngerokok boleh. Jadi buat apa itu tutupin? Kalau kita emang yang penting kita nggak apa namanya mabuk-mabukan apa itu yang intinya masih positif lah. Jadi kayak ngerokok juga di konten saya bisa guys. Entah kalau di tempat sampean. Kalau saya sih sebatas tanaman hias sih. Tanaman hias. Sebenarnya buat tanaman hias gitu. Bukan buat menyimpang lagi gitu kan. Cuman gimana? Saya sering nih mau buat konten apa gitu. Kadang sampai kehabisan inspirasi mau bikin apa gitu. Tapi Ya, nanti iya, dari saran saya guys ya, yang udah saya jalanin main YouTube sekarang nih. Jadi kita itu jangan terlalu dipikirin lah konten itu. Ya. Penting kalau kita emang udah terjun itu kan di YouTube itu udah sama kita berkarya sih. Berkarya kita ngedit malam nggak ada yang nonton itu udah resiko itu kan. Betul. Jadi kita jalanin aja walaupun nggak ada nonton kita asik aja apa bikin aja seperti hobi lah. Ya, Hobi. ya itulah sebenarnya. Jadi di jalan kita nemu ada tanaman apa yang unik, kalau bisa ya diambil. Iya. Jadi kan siapa tahu itu apa namanya jadi inspirasi buat kawan-kawan apa yang suka tanaman hias itu kan. Jadi di Lampung Barat ini masih banyak sebenarnya tanaman hias, cuman orangnya banyak yang nggak tahu ya, sama terus malas malas menanamnya. menanam. Jadi kalau giliran udah, nah ini sebenarnya di alam ini guys. Ini anggrek papio ya. Ini asli dari mana nih? Itu papio dari pagar alam. Pagar alam. Iya. Di Lampung Barat sendiri ada tapi mungkin beda udah Iya. beda lagi Ini bunganya. jenis Victoria Regina ini. Kayak gini. Jadi segini nih kan mungkin sahabat Guduk sama sahabat Kota ya ingin tahu harganya. Kalau ini kan udah jadi nih ya. Ini sekitar berapa nih kisarannya? Ini untuk harga si papio Regina ini berkisar dari mulai 75.000 sampai 125.000 Per potin ya? Ya. Ini oh ya Mas. Jadi apa? Kan ini sering kirim-kirim nih saya lihat ya di postingan di Facebook sering kirim. Ini paling jauh dari mana nih? Ini untuk pengiriman kita di anggrek. Kita paling jauh ke Jepang. Jepang ya? Ya. Tuh guys, luar biasa Lampung Barat. Siapa tahu nanti bisa lebih jauh lagi Ya. ngirimnya guys. Ya. Luar biasa ini guys. Insya Allah lah. Jadi kita perlangan prestasinya. Gitu. Sama cara packingnya mungkin kan bisa lebih rapi lagi Ya. biar pelanggan itu makin senang kan ya. Biasanya kan ada saya dulu pernah lihat nih di Facebook gitu kan ada yang komplain ini Nah, apa, itu packingnya dia. ada yang benar. Jadi untuk memang kayak saya sendiri ya merasa kayak pernah ngalamin hal tersebut gitu. Jadi awal-awal berdiri dari awal mulai merintis gitu kan, nggak seperti sekarang kayak yang saya nikmatin gini kan. Dulu saya packing tuh datang apa namanya pas ketika kirim dari rumah bagus, bagus gitu kan, seger-seger. Berapa hari itu di perjalanan? Itu jadi sebenarnya nih perjalanan pakai kurir ini ya, pokoknya tutup lah gitu kan. Seharusnya perjalanan hanya berkisar 4 sampai 5 hari. 4-5 hari ya itu. Jadi Itu kesalahan estimasinya itu kesalahan 4-5. packing apa? Sebenarnya banyak kesalahan itu ada di Di kurir ya. itu ya. Cuman mau nggak mau kita ganti sama pen baru. Kenapa? Jadi resikonya Iya. kita apa jual beli online itu seperti itu ya. Ya, benar. Jadi kita Apalagi udah- kalau beli tanaman hias nih. Jadi memang sering kita kecewa gitu. Sering kita masakan saya sendiri sebagai seller sering belanja dari luar daerah gitu, dari Kalimantan, dari Papua gitu kan. Ngerasain ketika barang itu datang busuk semua gitu. Jadi busuk semua barang tuh. Jadi hal Kecewa wajar itu sih pasti ada ya. sebenarnya. Ya. Hal wajar sih sebenarnya gitu ya. Tapi Cuman- bukan berarti kita udah ada kendala seperti itu Iya. terus kita berhenti. Iya. Kadang kan banyak kan udah ada masalah dari pihak pengiriman atau gimana terus kita ini waduh apa kita terusin lagi, itu kan banyak yang biasanya berhenti Ya, di kalau situ. untuk anggrek sendiri ya, walaupun yang namanya rontok daun, berarti rusak-rusak di ini, asalkan dia nggak busuk sampai bener-bener busuk basah, itu masih bisa ditanggulangin kok. Gitu. Jadi masih ada kesempatan hidupnya. 75% masih bisa dihidupkan gitu, daripada yang memang dia sudah bulbnya sudah kuning ataupun busuk gitu kan. Kalau
Mungkin beda lagi dengan apa namanya bonsai gitu. Sudah pernah kirim-kirim atau gimana? Kalau bonsai sebenarnya banyak sih yang minta kirim, tapi saya ini apa namanya nggak fokus ke situ guys. Jadi saya itu senangnya berkarya ngeladenin yang di Lampung Barat aja. Ya. Jadi dulu sempat dari Bali, dari mana Aceh paling jauh itu dulu kan. Ya. Nah itu minta kirim bahan, tapi saya ya ngomong baik-baik lah. Saya ini nggak pernah ngirim-ngirim kayak gini. Jadi kalau emang sampai minat main ke Lampung Barat aja, insya Allah ada. Tapi Jadi, mungkin lain waktu, insya Allah pasti. jadi nggak pernah pengen ngirim-ngirim gitu nggak? Sebenarnya pengen, tapi masih karena namanya bonsai bang ya. Oh. Yaitu bahan baru dongkelan. Oh. Biasanya banyak dongkelan ya kan. Oh. Bahan sisir paling banyak sisir tuh. Nah itu minimal di, perjalanan 1 minggu atau apa kan itu cukup lama itu di perjalanan. Iya sih, kalau bonsai saya juga khawatirnya gitu, apalagi dalam waktu 1 minggu tuh dia nggak kena air. Cuman Iya, kan benar. gini, ketika kita bungkus rapat tuh, kalau tapi yo ngeri juga nih untuk apa namanya rantingannya juga sih sebenarnya. Apalagi Maksudnya sudah gini loh, jadi. kalau bonsai ini kan kita baru dongkelan, dongkelan kita udah tanam baru posting biasanya. Kalau Iya. kalau bonsai di posting kalau udah ada potnya dulu, walaupun belum ada tunas kan, Iya. baru orang itu minat, gerak dasarnya udah kelihatan. Jadi yang baru dongkelan kita foto kadang nggak ada yang minat kan. Nah terus kita tanam di pot itu sekitar baru seminggu kita posting, baru ada yang nawar, terus takutnya kan dicabut tuh akar belum ini kan. Betul. Jadi udah dari alam stres kita packing lagi, kita Iya. kirim, stres lagi, deh kematian itu pasti Pasti ada. Iya. Ya, jadi saya nggak terlalu ini sih ambisi buat ngirim-ngirim. Tapi kalau anggrek begini ya masih mungkin Iya. masih enak lah ya. Iya, masih ada bisa kita kirim-kirim Nah, gitu. dia itu kalau anggrek ini masih jenis kayak seperti benalu ya. Iya. Jadi medan apa aja Mm-mm. hidup, tapi cara perawatannya kalau udah dari alam kita bawa ke rumah udah beda lagi cara perawatannya. Betul. Di alam walaupun di terik panas dia masih bisa hidup Dia masih kemarau hidup, ya kan. iya. Tapi kita ambil walaupun tempat teduh kayak gini nih, itu ada perawatan khusus guys. Kayak asperata contohnya, kayak asperata nih. Jadi ketika kita di alamnya sendiri 4-5 bulan itu bulb sudah besar-besar. Kayak di rumah saya 1 tahun itu belum ada perkembangan sama sekali. Jadi kayak unik nih di alam itu gitu. Iya, padahal kita udah mencoba beli obatnya yang emang dibutuhin sama anggrek itu Iya, sendiri kan. betul. Kadang nggak ngaruh juga karena mungkin kita belum paham cara ininya kan. Iya. Nah saya juga sering di situ di YouTube tuh lihat YouTube-nya Fahri Orchid di situ. Iya. Di situ banyak tutorial cara perawatan buat kawan-kawan yang belum pernah lihat YouTube-nya Fahri Orchid ya, boleh dilihat nanti di. Mungkin sebagian kawan sudah tahu belum karena dia sudah Ya, kadang pemula-pemula itu kadang masih nyari sih. iya. Dia nanya ini Sudah jadi terkenal di kalangan gitu kan. jadi situ bagus dia cara pengembangannya buat dia udah namanya masternya lah kalau di Master. YouTube gitu ya. Betul. Nah ini paling jauh ini anggrek nanti dari mana ya Pak? Ini kalau ini kan Phalaenopsis viridis nih. Phalaenopsis viridis ini dia dari Bengkulu. Jadi di Lampung Barat nggak ada ini. Untuk di Lampung Barat sendiri belum pernah kayaknya sih. Paling ada. Iya pernah ada nih di kalau nggak salah 4 bulan yang lalu nih. Jadi ini dapat di daerah Suwo. Itu nggak sengaja di bagian Suwo gitu. Cuma 1 biji itulah gitu kan. Dapat Lagi nggak ada lagi. nggak ada lagi. Di sini memang agak sulit sih. Daripada hawanya dingin ya, mungkin emang hawa panas di sana lingkungan panas ya. Nah ini paling mahal ini berapa nih? Paling murah lah. Untuk paling murahnya di kisaran harga 50.000. 50.000. Ini akar udah jalan darah media jadi Iya. cukup murah ya. Iya, cukup murah. Cukup murah nih kalau buat pecinta tanaman cukup murah nih. Tapi buat para yang baru-baru main ini kayak gini lah terlalu mahal Sudah sih gitu. terlalu mahal. Sebenarnya sih kalau dia untuk yang ukuran paling besar kemarin terakhir kali larinya ke Jepang juga kan. Oh. Jadi itu Itu jatuhnya berapa tuh nanti Jepangnya? 1,5 Gila itu guys. 1,5 juta. Itu sehari kerja nggak berapa itu. Mas juga jadi jadi ini ya. Kan sekarang udah jarang nganter lagi nih, Iya. bolang lagi nih. Nah jadi kayak koleksi-koleksi yang dari alam kita ini gimana nih dapatnya? Ini Apa kalau ada kalau yang nyari, untuk khusus nyari? udah kita kurangin, sebenarnya kita udah nggak begitu ngambil dari lagi, udah segitu banyak. Tapi gini, kita ngambil lebih banyak dari Kalimantan, dari Papua gitu kan, biar punya banyak variasi gitu loh, jadi lebih enak, punya banyak pilihan lah gitu.
pelanggan. Sama ini saya kan penasaran nih sama anggrek hitam. Saya belum pernah, cuma lihat di YouTube, di Google lah ya. Nah sampean udah ada sempat pikiran belum pengen punya anggrek hitam gitu buat di Lampung Barat? Kalau di Lampung Barat ini kayaknya saya pernah, bukan Lampung Barat ya, dari Bengkulu ya. Iya, Anggrek hitamnya itu beda jenisnya seperti kayak silojin gitu ya. Itu memang kan untuk anggrek hitam itu tersebut itu anggrek hitam itu dia itu memang dari jenis selojin, kelas selojin ya. Cuman dari batangnya udah seperti kayak dendro ya. Iya. Cuma bukan dendro, dia memang larinya kayak dia kayak bulbo gitu lah larinya. Cuman kan daun dua dan bunganya berwarna hijau. Apalagi kalau di ini si Mairiana sama selojin Pandurata. Kalau anggrek hitam Sulawesi Pandurata. Sebenarnya kita juga punya nih. Kalimantan, Sulawesi sama Papua itu Pandurata punya. Sedangkan Sumatera juga punya gitu. Cuman nggak tahu habitatnya seperti apa, di mana lokasinya kan gitu kan. Kita harus lebih memahami lokasi habitatnya seperti apa, kita harus memahami. Kalau selojin jenis itu Mairiana ini lebih ke kayaknya lebih ke daerah yang dingin. Jadi sampai belum adalah koleksi anggrek hitam yang dari sudah pernah ini punya gitu ya. Sudah pernah ini dan kayaknya lagi habis nih kebetulan. Iya. Jadi kayak kawan kalau dulu juga banyak seperti dulu main ke rumah saya dulu kan. Saya kan memang hobi anggrek, hobi bonsai juga. Iya. Nah, kemudian tiap nanya itu yang ditanyain anggrek hitam, bingung saya kan, anggrek hitam itu kayak apa? Tiap ditanya anggrek hitam, belum paham saya kan. Nanya soal anggrek, masih baru ikut-ikutan lah main anggrek itu guys. Jadi saya kasih tahu ya, anggrek hitam nggak ada di Lampung Barat, tapi mungkin ada, saya juga nggak tahu. Sebenarnya ada bos. Kayak untuk di habitatnya kita nggak tahu di pegunungan yang tinggi atau gimana, kita nggak tahu. Karena Lampung Barat ini dibatasin sama kawasan, jadi kita nggak bisa masuk ke hutan lindung. Oh iya nih ada nih satu. Apa itu? Nah ini ya. Masih ada sisa nih. Ini yang dari mana, Bengkulu nih? Ini dari Kalimantan. Ini bunganya? Nah, ini yang rusak di perjalanan. Ini guys. Ini contoh di Pandurata. Dari Kalimantan ya? Ya. Ini jenis anggrek hitam juga ini dari Kalimantan nih. Ini di sini sekitar usia berapa ini di sini? Di sini baru beberapa bulan sih. Baru pulih lagi nih ya? 3 bulan. Jadi ini rusak di perjalanan, mungkin cara packingnya dulu salah. Dia buat teman-teman hunter nih yang hobi kirim-kirim, kalau bisa biar Kalau sebenarnya ini nggak salah perjalanan sih, karena dia sudah tua, terus rontok nih di perjalanan. Rontok karena lama gitu dari sananya. Sebagian ada yang bagus gitu, udah habis terjual. Jadi ini yang sortirannya gitu. Jadi ini medianya nih. Medianya di Lampung Barat nih masih banyak benar-benarnya kalau ini ya, dari bahan batang pakis nih kan. Yang batang pakis sudah mati itu guys, kita manfaatin buat anggrek. Jadi kita juga tuh banyak yang kadang di video saya sebelumnya itu ada yang komen pedas, tapi ya karena dia nggak tahu Lampung Barat sebenarnya kan. Di Lampung Barat ini masih gudangnya batang pakis kayak gini di pinggir-pinggir jalan. Jadi kita ngambil yang gini, di perkebunan. Gini aja bos, kalau katanya habis gitu kan, lu nggak tahu di lokasi yang pernah kita temuin dibakar habis kan. Kayak ada satu lokasi nih ya teman-teman, jadi ada satu lokasi yang benar-benar dibabat habis terus dibakar. Jadi mau nggak mau lah kita lihat ada bahan kayak gitu rusak kan, kita ambilin ini yang gitu kan, pakisnya buat kita tanam media tanam anggrek gitu, bukan kita ambil yang masih hidup gitu kan. Seharusnya itu kan buat penahan longsor juga dia. Iya betul, yang buat penahan longsor dia. Apalagi saya sempat nih ketemu sama yang punya kebunnya, ditanya cari apa, cari anggrek sama cari media buat anggrek lah. Nah pas di situ emang media anggrek itu katanya, batang pakisnya udah kering. Nah ditunjukin lah di tengah kebun itu satu lokasi kebun mau ditanamin kopi tuh guys. Jadi banyak udah dibakarin, jadi kita ambil sebagian yang masih bisa kita ambil kan. Jadi sayang benar sebenarnya. Jadi itu lokasinya di mana bos? Itu masih di lingkungan Lampung Barat juga, di Sebarus itu. Itu satu kebun itu saat mau ditanam kopi emang penuh itu. Jadi mau ditanamin kopi sama karet katanya kebunnya itu. Jadi kita ambil sebagian yang masih bisa diambil buat dia tanam. Oh iya ini Bang Ustaz, saya mau nanya nih, sekitar banyaknya jenis di sini anggrek nih ya. Sekitar berapa jenis ini di sini? Di sini sendiri
kayak koleksi saya ini. Yang asli dari Lampung Barat nih maksudnya, spesies Lampung Barat, bukan yang dari luar-luar. Maksudnya ada berapa jenis yang ada di Lampung Barat ini? Untuk di Lampung Barat sendiri yang udah pernah saya catat ini masuk sekitar 400 jenis itu ya? Iya. Itu belum yang lainnya yang baru Iya. kita banyak cari lagi, ada lagi Iya. jenis baru Iya. lagi ya. Jadi kebanyakan tuh jenis anggrek apa itu? Ya mas, banyak, lebih banyak sih kayak jenis dendro sama bulbo gitu kan, jenis bulbo gitu sama simbidio. Dan yang paling banyak sendiri untuk kelasnya sih Eria di sini. Eria itu udah berapa jenis aja tuh guys? Dari dendro, dari jenis anggrek yang ini. saya tahu, kalau saya nggak memahami ilmiahnya sih Iya. anggrek itu. Jadi kalau kita mau bahasa Latinnya itu nggak tembus di otak saya guys. Jadi kalau dia tuh kayaknya tiap tahu ini cepet ngapalinnya, jadi otak saya itu ngeblank gitu. Dari bonsai juga seperti itu guys. Jadi gaya apa itu sebenarnya saya nggak terlalu saya pikirin. Yang penting saya berkarya, dilihat orang itu menarik, berarti ada. Sebenarnya bukan masalah apa. Kalau di bonsai juga kan yang penting kita karyanya, bukan Iya, masalah benar. apa namanya, bukan masalah ilmiahnya gitu kan. Yang kita butuhkan itu kayaknya kebanyakan Bukti lah. bukti ya. Dia kebanyakan bukan yang saya tahu sih, bukan teman-teman lama saya yang di main bonsai nih, yang baru-baru main dia itu udah baru kenal baru ini ngobrol-ngobrol, dia itu udah Tahu. jiwanya itu udah lebih tahu semua tentang bonsai, nama-nama gaya, bukan nama bonsainya, nama jenis apa saja bukan. Seharusnya praktek itu lebih utama daripada teori. Bukti nanti Nah, kan teori. yang nilai itu orang bukan karya kita. Udah menurut kita karya itu udah bagus, jadi dinilai sama Bang Ota ini belum tentu di mata dia itu menarik. Jadi buat sahabat Gluduk, sahabat Ota juga yang suka berkarya, intinya terus berkarya, jangan berhenti di tengah jalan lah ya. Jadi kalau udah berhenti di tengah jalan itu sayang aja. Mending kita lanjutin, walaupun orang itu ngomong gimana, itu malah jadi penyemangat kita guys. Iya. Kalau kita berkarya nggak ada omongan-omongan yang yang sakit, itu kita nggak nambah semangat kalau saya benar. Ya memang harus, setiap orang berjuang itu memang harus ada ya, katanya Harus resiko. iya, resiko pedes dia omong katain orang itu memang harus ada gitu. Tapi ngomong-ngomong, ngopi dulu guys. Kayaknya aku udah kebanyakan ngopi guys. Tegang banget guys. Jadi sahabat Gluduk, mungkin nanti kita bikin video lagi Iya. tentang, sama di sini ada rekannya juga yang bantu di sini ya. Iya. Dia salah satu, ya udah kerjasama lah Salah intinya. satu dong, salah dua. Hah? Dua. Jadi Iya, betul. kalau saya Salah dua. umpamanya gini guys ya, kalau saya umpamanya nanti kedepannya punya teman lah, saya anggap itu anak buah, bukan. Jadi jangan bedain teman kerja kita itu kita bikin anak buah. Jadi kita anggap aja kawan, jadi kita ngobrol apa aja bisa enak. Jadi kalau umpamanya, nah ini sampean punya anak buah ya, jadi manggil sampean bos, ya kan? Kalau bos itu berarti tingkatnya udah tinggi kan. Gue belum cukup. Nah iya, buat makanya dipanggil bos. kita ini sadar diri lah, walaupun kita udah punya udah ada kawan yang bantu kerja, jangan bandingin dia sama pekerja lah ya. Intinya kita juga kan emang dulunya ya pekerja kan, jadi anggap aja seperti teman biasa. Jadi kita ngobrol apa aja jadi nyambung guys. Nah pesan-pesannya nih, ini terakhir nih ya, pesan-pesannya buat para hunter nih, hunter yang baru mulai anggrek ini, biar nggak salah langkah, biar nggak masuk ke itu tadi kayak hutan-hutan kawasan. Itu kan efeknya kan panjang nanti kalau kita udah merambah ke hutan kawasan itu kan. Ya pesan-pesannya sih buat kawan-kawan hunter yang sering masuk hutan, ya tolong dijaga benar-benar, karena itu adalah aset juga gitu, termasuk aset kita untuk masa depan kita juga, untuk kedepannya daerah kita. Karena apa? Mereka yang penelitian itu pasti ada omset di balik penelitian. Jelas, gitu. Jadi intinya buat para hunter nih yang baru mulai anggrek, bukan anggrek aja atau bonsai juga kan, itu kan jarinya di hutan, termasuk tanaman hias juga. Iya, tanaman hias yang di hutan itu. Jadi kita tuh cari yang batasan-batasan yang bisa kita jamah, dan kita nyelamatin juga yang di alam. Biasanya kan di perkebunan masyarakat tuh dibabatin, atau kayak anggrek itu di kebun kopi itu kan kadang dibuang aja kan. Ya, banyak kita sebagian kita ambil, kita budidaya. Kalau kita bisa budidaya, ya syukur-syukur harus bisa. Kita udah suka tanaman hias, harus bisa merawatnya guys. Jangan sampai rumah kita ngambil udah kita biarin aja, itu efeknya ya contohnya kayak gue dulu.
Benar. Termasuk saya juga dari apa bonsai itu saya udah nggak ambil apa pikir panjang kan, Iya. yang penting nyari Iya. nanam mati itu nanam nggak sempat ditanam, Iya. dibiarin kita dibiarin senang gitu, kita itu senang nyari, tapi pas sudah nyampe rumah kita itu males dan akhirnya males. kadang dibagi-bagi sama kawan-kawan yang datang. Itu hal konyol coba, Tapi susah-susah. dari itu semua kita kan ada pembelajaran. Iya. Jadi alam itu bukan milik kita sebenarnya. Iya. Kita ini harus menjaga alam guys, dia tetap lestari. Nah terus apa yang udah kita ambil ke alam itu jangan kita ambil semua, kita sisain walaupun itu benih biar nanti berkembang biak lagi. Jadi suatu saat kita kangen lah ini nge-hunter ya, Iya. nanti kita datang lagi entah setahun yang lewat apa tahun lalu lagi, ini bolak-balik aja nih, Bolak-balik. tahun kemudian lah ya, Iya. kemudian kita masuk ke hutan lagi, ada lagi guys, masih ada, jadi kita nggak habis. Oke, mungkin sekian guys video ini, mungkin Sekian. nanti koleksinya mungkin nanti saya tampilin juga di sini buat rekan-rekan yang minat dari luar Jawa atau yang luar negeri kalau bisa kan. Iya. Nanti alamatnya saya kasih di sini, dari alamat IG-nya juga, main IG aja ya, IG, Iya, main. YouTube, di Facebook juga, sama apa di Shopee-nya udah ada ya, Ada. di Shopee juga, nanti saya terapin di deskripsi sama di layar ponsel Anda lah. Thank you Mas. Oke, terima kasih, semoga apa namanya makin Iya. bertambah koleksinya, sama Terima kasih. intinya jangan, kalau umpamanya kita udah di atas jangan apa jangan apa tadi. Jangan apa sih? Hah? Jangan sombong lah guys, Jangan kita ini sombong. berjuang bareng di sini. Ini kita ingat waktu kita masih jaya, apa susah-susahnya giliran kita jaya kita lupa sama rekan-rekan, itu jangan. Oke, salam satu hobi, salam. Cek kalau kamu apa tuh? Bang Otak Orchid. Bang Otak Orchid. Simak videonya, subscribe di channelnya dia biar dia makin semangat bikin video tutorial tentang bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out. Salam Otak Orchid.